Dan dari saran dokter dari pemeriksaan yang terakhir, kami disarankan untuk banyak mengkonsumsi. Pertolongan Allah itu begitu dekat, begitu tak. Itu nyaman banget buat di tenggorokan. Ya, jadi buat energinya, buat kalorinya kita bisa banyak makan. Oh ya, sempat juga nanya ke dokter kan, dokter ada pantangan apa enggak, kata dokter sih. Tapi kalau suami itu bener-bener dia konsumsi apa yang ada di meja itu bener-bener dia konsumsi. Saya nggak tahu ya, mungkin ada pengaruhnya atau enggak, tapi alhamdulillah suami itu recovery-nya paling cepat. Dari dinyatakan positif tuh dia 3 hari kemudian itu sudah alhamdulillah beraktivitas normal, udah hampir tanpa keluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kembali bersama saya Mamica dari channel Mamica Stories. Setelah di episode sebelumnya saya mungkin banyak menangis, di episode kali ini insya Allah saya lebih bersemangat. Alhamdulillah banget. 5 hari yang lalu kami mendapatkan kabar bahwa hasil swab terakhir kami adalah sudah negatif. Artinya bisa dikatakan kami sudah sembuh dan terbebas dari COVID. Dan sehari setelahnya kami juga mendapat kabar bahwa keluarga dan anak-anak semua hasil swabnya juga negatif. Alhamdulillah banget. Di sini kami benar-benar merasakan pertolongan Allah itu begitu dekat, begitu nyata. Oh ya, sebelumnya saya mau sedikit cerita tentang kisah kami di part yang sebelumnya. Jadi kami bertiga, saya, suami, dan papi dinyatakan positif COVID. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan di rumah sakit, kami berdua dinyatakan boleh untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Sementara papi harus menjalani perawatan yang lebih intensif di rumah sakit rujukan. Nah, di part yang keempat ini saya akan khusus membahas tentang apa saja yang kami lakukan selama menjalani terapi isolasi mandiri di rumah. Jadi apa saja makanan yang kami makan, apa saja vitamin yang kami konsumsi, suplemen, herbal, dan lain-lain. Apa saja terapi yang kami lakukan di rumah, apa saja yang kami lakukan, itu akan kami bahas semuanya di part kali ini. Saat pertama tahu bahwa kami dinyatakan positif COVID itu, saya banyak mendengung-dengungkan bahwa Allah yang menurunkan sebuah penyakit, maka Allah pula yang akan dengan mudah mengangkat penyakit tersebut. Nah, kalimat ini terus saya dengungkan ya. Artinya semakin kita yakin bahwa Allah akan menyembuhkan penyakit seseorang dan itu mudah sekali bagi Allah, maka itu akan menimbulkan optimisme dalam diri kita gitu. Hati yang optimis itu secara tidak langsung juga membantu kita untuk membangun sistem imun dalam tubuh kita. Insya Allah sistem imun yang baik akan mempercepat proses penyembuhan ini. Nah, di sisi lain, kita sebagai manusia juga berkewajiban untuk berikhtiar, untuk mengupayakan usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini saya akan berbagi cerita tentang ikhtiar apa yang kami lakukan selama ini. Oke, yang pertama mengenai apa saja yang kami makan, apa saja yang kami konsumsi. Jadi dari apa yang kami baca dan dari saran dokter dari pemeriksaan yang terakhir, kami disarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar protein yang tinggi dan kalori yang tinggi buat energi gitu kan. Lauk hewani, protein hewani, protein nabati, banyak mengkonsumsi vitamin, buah, sayur, dan berkuah hangat tuh nyaman banget buat di tenggorokan. Tidak mengkonsumsi yang dingin-dingin, minuman dingin, tidak mengkonsumsi gorengan. Juga untuk buah dan sayur ini karena butuh banyak sekali vitamin dan mineral, jadi kami konsumsi itu udah kayak cemilan gitu loh. Sehari bisa makan berapa buah
pir, apel, jeruk, apalagi tuh nyaman banget. Terus melon, pisang yang benar-benar kami konsumsi buat bantu buat energi karena makan belum begitu berselera. Oh ya, sedikit tips di awal-awal gejala itu muncul, biasanya nafsu makan tuh berkurang drastis. Kalau memang nggak bisa makan nasi, bisa digempur dengan buah ya. Jadi buat energinya, buat kalorinya kita bisa banyak makan pisang. Untuk ngilangin mualnya dan menyamankan tenggorokan bisa banyak konsumsi jeruk. Jadi selama 14 hari pertama itu alhamdulillah banget ya, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Allah tuh banyak kasih kami kemudahan. Jadi untuk makanan pagi, siang, sore, untuk keluarga yang di banyak mendapat kiriman dari tetangga. Sementara kami yang di sini, kami banyak dapat kiriman dari komunitas ibu profesional Banten. Jadi pagi, siang, malam tuh kami disuplai untuk konsumsi. Oh ya, sempat juga nanya ke dokter kan, dokter ada pantangan apa enggak? Kata dokter sih nggak ada pantangan selama itu bergizi gitu. Jadi selama 14 hari pertama kami dikirim tuh bener-bener kami tuh dikirimin lontong sayur, gado-gado, ketoprak, sate ayam, sate kambing, sop iga, sop buntut, ikan bakar, itu apa aja kami makan lah. Jadi saat itu sebenarnya penciuman sama indera pengecap ini belum berfungsi optimal, belum ngerasain apa-apa gitu loh. Tapi ya kami paksain, bismillah, semangat, semoga cepat sembuh, semoga cepat sembuh. Apa aja makanan yang dikirim tuh kami makan, kami habisin tuh. Semoga ini jadi bagian dari ikhtiar kami untuk bisa segera sembuh gitu, dan menambah energi juga di kami gitu kan. Nah, untuk makanannya biasanya kami pagi itu makan bubur ya, jadi anget dan bertelan, karena di awal-awal hari itu tenggorokan kan masih sakit gitu ya. Untuk minumannya kami selalu mengkonsumsi minuman hangat. Kalau saya malah hangatnya cenderung agak panas gitu ya. Jadi enak di tenggorokan, enak juga di badan gitu. Nah, untuk pagi-pagi biasanya kita minum 2 kali. Kalau pas bangun tidur tuh minum jahe susu, jahe merah dan gula aren itu kan, dicampur sedikit susu buat nambah energi. Lalu jam 7 pagi udah mulai ngemil-ngemil yang lain, kami minumnya teh lemon madu. Jadi teh hangat dengan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis juga nggak apa-apa, dan madu itu bantu mengencerkan dahak, melegakan tenggorokan. Siang hari juga begitu. Jadi kalau misalnya habis makan, saya konsumsinya lemon madu, air lemon madu. Terus kalau malam sebelum tidur juga sama air lemon madu atau jahe merah dan susu. Oke, lanjut ke apa saja vitamin ataupun suplemen yang kami konsumsi. Nah, ini dia. Oh ya, jadi apa yang ada di sini itu benar-benar apa yang kami konsumsi, apa yang kami pakai, dan semua ini bukan endorse. Jadi misalnya ada temen yang begitu tahu kabar kami langsung, oh aku punya ini nih, ini bagus, kemarin kakak aku make, aku kirim ya. Terus ada juga saudara yang, oh ini bagus nih, ini buatan teman saya sendiri dokter, aku kirim ya gitu. Ada juga yang kirim madu, kirim propolis, kirim habatus sauda, kirim madu hutan, kirim sari kurma, ini ada ramuan herbal dan sebagainya. Nanti saya bahas satu-satu ya. Oke, jadi supaya nggak liar gitu ya, supaya nggak pusing mau yang mana dulu, kamu supaya bikin jadwal, supaya misalnya 3 hari ini konsumsi pagi, siang, sore apa, terus 3 hari ke depan konsumsinya apa, jadi supaya fokus. Kalau saya sih beberapa dulu, langsung semuanya. Tapi kalau suami itu bener-bener dia konsumsi apa yang ada di meja itu bener-bener dia konsumsi. Saya nggak tahu, ya mungkin ada pengaruhnya atau enggak, tapi alhamdulillah suami itu recovery-nya paling cepat. Dari dinyatakan positif tuh dia 3 hari kemudian itu sudah alhamdulillah beraktivitas normal, udah hampir tanpa keluhan gitu loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Pertama-tama yang kami konsumsi vitamin. Jadi dari dokter
pada saat kami pulang dibekali oleh obat paracetamol untuk pusing dan demamnya, obat Amroxol kalau nggak salah buat obat batuknya, obat untuk diare dan obat mual, dan vitamin. Vitamin ini yang kami dapatkan adalah vitamin BC4 atau pengganti suplemen makanan BC4. Lalu vitamin yang kami konsumsi ada juga Vitamin, ini juga kiriman dari adik, vitamin C dan UC 1000. Terus untuk yang selanjutnya kami ada kiriman madu juga. Untuk kiriman madu ada madu super seperti ini kami konsumsi. Juga ini madu hutan, mereknya punya madu, nanti saya sertakan. Ini rasanya unik, jadi nggak kayak madu pada umumnya, dia agak kayak ada asam-asamnya gitu, manisnya juga sedang gitu ya. Oke, selanjutnya saya di sini aja ya biar lebih mudah. Ini juga kami dapat holistic ester C. Ini kiriman dari mamahnya temannya kakak. Ini juga kiriman Habatus Sauda. Kami ada 2 merek, kami juga pakai yang ini habis langsung lanjut yang ini juga kiriman dari teman-teman. Terus ada juga propolis, ini juga kiriman dari sahabat waktu kuliah. Begitu dia tahu langsung kirim propolis ini. Terus ini kiriman dari kakak Vijo, karena beberapa temen dokter dia menyarankan katanya bagus juga nih virgin coconut oil, atau kalau orang dulu mungkin bilang minyak lentik kali ya, sama gak sih? Virgin coconut oil. Terus ini juga kiriman dari sepupu. Ini namanya probiotik, jadi rasanya tuh agak-agak asem kayak fermentasi air kelapa muda apa kalau nggak salah. Dia rasanya unik, agak-agak asam seger gitu. Ini buat bantu-bantu energi. Kami konsumsi sari kurma. Terus ini nih, ini kiriman dari salah satu sahabatnya Mami. Itu racikan dari kalau nggak salah ada cuka apel dan ada beberapa herbal, diminum pagi hari 1 sendok. Oke, jadi selain kami mengkonsumsi beberapa suplemen dan vitamin, kami juga selama menjalani isolasi mandiri di rumah ini menyiapkan beberapa hal, antara lain yaitu jadi yang pertama kami menyiapkan oksikan. Oksikan ini oksigen kaleng. Jadi untuk kondisi darurat aja, misalnya suatu hari malam-malam sesak gitu, tidak membutuhkan untuk rumah sakit. Ini standby di rumah. Jadi kami buka tutupnya, ini kita pasang ke sini. Nah, nanti kalau misalnya lagi sesak, pakai seperti masker, terus dipencet. Ini dalam kondisi sesak nih ngaruh banget gitu loh. Jadi kalau misalnya di rumah sakit kan ada bantuan oksigen, selang oksigen gitu kan. Selanjutnya kami juga melakukan yang namanya terapi uap. Terapi uap itu jadi idealnya mungkin semacam nebulizer gitu ya. Tapi kalau kita pakai cara yang tradisional, jadi baskom diisi oleh air panas. Terus kami berikan beberapa tetes minyak kayu putih. Ini ada minyak kayu putih yang merek ini. Ada juga yang kiriman kakak, ini asli Ambon. Nah, jadi airnya kan masih panas tuh, ditetesin beberapa tetes minyak kayu putih, uapnya kan ke atas. Nah, kita tuh di atasnya baskom itu kalau bisa sih katanya pakai kain sungkup gitu ya. Tapi kalau kami sih di atas aja udah kerasa banget. Itu hidup uap panasnya itu terasa banget, dia jalan sampai bawah tuh kerasa gitu. Nah, itu bantu melegakan tenggorokan dan melegakan pernafasan ya. Terus apalagi kami lakukan terapi setiap pagi bangun tidur, setiap habis mandi pagi, setiap habis mandi sore, dan sebelum tidur itu badan semua punggung dioles dengan minyak kayu putih juga. Oke, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa walaupun di rumah ini saat kami menjalani isolasi mandiri kami sama-sama dinyatakan positif, tetapi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan ketat. Misalnya apa? Walaupun dalam rumah kami semua sama-sama memakai masker. Untuk keperluan tertentu yang benar-benar harus berdekatan, kami memakai face shield seperti ini. Juga setiap mau kontak, misalnya membantu papi untuk bersih-bersih, itu kan terpaksa kontak nih. Tangan tuh tetap cuci tangan pakai sabun, masih disemprot juga dengan hand sanitizer. Yang semprotan kayak gini lebih praktis. Terus masih kami lengkapi dengan sarung tangan. Itu untuk menghindari resiko ya. Oh iya, satu lagi, kami juga melakukan yang namanya terapi jemur.
Jadi kami berjemur di bawah cahaya matahari itu selama sekitar 10 sampai 20 menit. Jamnya sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi pada saat berjemur tuh kan kebetulan cahaya dari belakang. Dari belakang kami jemur, 10 menit kemudian kami pindah madep ke depan cahaya matahari. Nah, itu supaya nggak cuma diem aja, kami juga sambil melakukan senam ringan. Jadi supaya lebih efektif waktunya. Nah, untuk senamnya sendiri nanti akan saya bagikan gerakan-gerakan senam yang kami lakukan di episode yang selanjutnya. Oh ya, di sini saya juga akan membagikan cuplikan-cuplikan WhatsApp dari orang tua, dari saudara dan keluarga tentang apa saja sih amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan, dan insya Allah semuanya baik. Akan saya cantumkan di sini. Oke, tadi sedikit cerita dari kami tentang apa saja terapi yang kami lakukan selama menjalani proses isolasi mandiri ini. Nanti di episode selanjutnya, saya akan berbagi sedikit tentang senam apa saja yang kami lakukan selama di sini. Senam ini ada senam sujud, ada satu lagi senam yang dikeluarkan oleh Kemenpora resmi di channelnya untuk terapi fit. Oke, sekian cerita dari saya. Oh ya, teman-teman boleh juga untuk membagikan video ini kepada siapapun yang sekiranya membutuhkan informasi mengenai COVID. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mami Cha Stories untuk video-video yang selanjutnya. Nggak ngerasa lapar gitu kan? Ngomong apa sih gue? Oke, sekian cerita. Oke, tadi sedikit. Oke, jadi yang pertama. Oke, jadi kan ngomong apa sih gue. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa tetap ya Om Tante